Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan bersateduh bersama, ya. Dan dalam sateduh ini kita akan merenungkan tentang keberadaan kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, kita memiliki sedikitnya dua keberadaan penting, ya. Yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang diberi jalan masuk kepada kasih karunia, saudara-saudara. Pada zaman dulu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kasih karunia Allah menjadi sebuah misteri yang direnungkan dan yang terus menjadi pergumulan umat Tuhan. Namun kita bersyukur waktu Tuhan yang indah tiba juga, sehingga kasih karunia Allah itu diwahyukan sepenuhnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita. Bagaimanakah dia membuka jalan itu? Seperti yang kita ketahui ketika Tuhan Yesus disalibkan sebagai korban yang sempurna, korban pendamaian kita, korban penghapus dosa kita, korban penebus salah kita, segala korban yang diminta demi keselamatan kita. Maka ia, yakni Tuhan Yesus Kristus, menjadi persembahan yang sempurna pada waktu itu. Dan ketika ia mempersembahkan dirinya, dan dia berkata, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, pada waktu itulah jalan masuk kepada tahta kasih karunia Allah terbuka, saudara-saudara. Gempa bumi terjadi, dan tirai bait suci yang tebal dan berat itu sobek dari atas ke bawah, sehingga orang-orang yang berdiri di pelataran bait suci dapat melihat ke dalam ruang maha suci atau ruang maha kudus itu. Saudara-saudara, ini adalah sebuah anugerah dan pewahyuan yang besar sekali, sebab Allah tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat atau tirai-tirai yang membuat kita tidak bisa menghampirinya. Dia sendiri bahkan melalui Tuhan Yesus Kristus membuka jalan bagi kita, saudara-saudara. Jika demikian, apa respon kita? Respon kita adalah masuklah ke tahta kasih karunia Allah. Bukankah pintunya telah terbuka? Masuklah ke sana, saudara-saudara, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita masuk, persembahkanlah syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya seberat-beratnya hidup kita di dunia ini, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Kalau kita orang percaya, pengikut Kristus, syukurilah anugerah keselamatan kekal yang kita miliki. Syukurilah penyertaannya. Syukurilah segala kebaikannya yang hadir di hidup kita. Bahkan hitunglah itu, saudara-saudara. Itu adalah persembahan syukur kita. Kemudian bawalah permohonan kita. Ya, jangan ragu-ragu memohon kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu meminta kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita adalah Bapa kita dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang ayah, tentu sangat bersuka cita ketika anak kita berterima kasih. Sebagai seorang ayah, tentu kita bersuka cita ketika anak-anak kita membawa permohonannya kepada kita. Sebab ia memandang kita sebagai pribadi yang ia andalkan, sebagai pribadi yang kepadanya ia menerima segala sesuatu yang ia butuhkan, bahkan yang ia rindukan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, masuklah ke dalam tahta kasih karunia Allah. Bawa syukur, bawa permohonan, dan terimalah pertolongannya yang tentu akan tiba pada waktunya, saudara-saudara. Kemudian, bagaimanakah keberadaan kita yang kedua? Yang kedua adalah kita disebut sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Apa sih artinya berharap kepada Tuhan? Saudara-saudara, istilah harap ini biasa ya dalam hidup kita sehari-hari. Saya berharap cuaca akan cerah. Saya berharap hari ini saya akan gajian misalnya. Saya berharap bahwa pada tahun ini saya akan menemukan pasangan hidup. Itu misalnya. Nah, saudara-saudara, berharap kepada Tuhan bukanlah harap-harap yang mungkin terjadi atau mungkin juga tidak terjadi. Harapan di dalam Tuhan berbicara kepastian, berbicara tentang janji Tuhan yang ia karuniakan kepada kita, dan janji itu menjadi ya dan amin dalam Kristus Yesus. Dan hanya masalah waktu bahwa semuanya itu akan digenapi dalam hidup kita. Ya. Demikianlah kita berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi, saudara-saudara, jikalau kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, maka aminkanlah segala apa yang Tuhan katakan dan janjikan dalam hidup kita. Janji pemeliharaannya, janji penggenapan rencananya dalam hidup kita, saudara-saudara. Kemudian kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Ya, saya di sini merenungkan ya, hati itu seperti otot, saudara-saudara. Hati itu seperti otot, bisa dikuatkan, bisa diteguhkan, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita menguatkan dan meneguhkan hati kita? Nah, hati kita pun juga tidak boleh kosong. Hati kita harus diisi.
yakni diisi dengan firman Kristus, diisi dengan ucapan syukur, diisi dengan perenungan tentang karya penebusan, karya penyelamatan yang Tuhan Yesus karyakan bagi kita. Isilah hati kita dengan hal-hal yang baik yang membangun, dan dengan demikian kita dapat menguatkan dan meneguhkannya. Saudara-saudara, perhatikan apa yang masuk ke hati kita lewat mata, lewat telinga kita, saudara-saudara. Karena apa yang masuk ke hati kita itu dapat mempengaruhi kondisi hati kita. Tapi dalam Kristus Yesus kita bersyukur, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa di dalam hati kita dapat menerima hal-hal yang membangun, yang bersumber dari firman Kristus, dan segala kebaikan yang Ia taruh di sekitar kehidupan kita. Jadi hari ini, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Mari kita masuk ke tahta kasih karunia Allah. Sebab Tuhan sendiri dalam Kristus Yesus telah membuka jalan bagi kita, dan Ia memberikan kita pengharapan yang pasti. Amin.